Ya, langsung saja Ibu mulai, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Yang bisa ikutin ya ikutin, yang tidak ya kasih keterangan gitu ya di kelas, di grup WA. Kenapa gitu ya? Yang penting ada beritanya. Di sini Ibu sudah downloadkan beberapa percobaan ya. Beberapa percobaan di sini. Ibu share screen dulu. Kelihatan udah anak-anak di layarnya. Ya udah. Nah, ini ya, Ibu perlihatkan dulu ya percobaan Orsted itu ya. Jadi ini ada kabel ya, kabel atau kawat ini akan kita gunakan untuk melihat medan magnetik dan medan listrik gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kabel ya. Kemudian ada, nah itu kompas. Jadi itu ada kabel, ada kompas. Kabelnya diletakkan di atas kompas. Tuh ya. Oke. Nah, jadi Bapak ini menghubungkan kabelnya tadi dengan sebuah baterai ya, baterai yang kotak itu nah, yang 9 volt itu ya. Nah, kemudian dihubungkannya dengan kabel tadi, apa yang terjadi kira-kira dengan kompas? Kira-kira apa yang terjadi dengan kompas? Diberi baterai, berarti kan ada arusnya gitu ya. Ada arusnya. Nah, begitu dialiri arus, apa yang terjadi dengan kompas? Ini mungkin kompasnya berbelok, arah kompasnya. Kompasnya berbelok. Kenapa? Menyebabkan jarum kompasnya menyimpang dari antara utara. Menyebabkan jarum kompasnya menyimpang. Oke. Ya, oke. Ya, nah kita lihat ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan kompas. Nah, seperti itu ya. Saya baru Oke. Nah, itu ya. Bisa dilihat anak-anak ya. Jadi ketika Ibu ulangin lagi ya, Ibu ulangin lagi. Nah, ya. Jadi ketika dialiri oleh arus, maka akan ada medan magnetiknya. Jadi dia mengganggu kompas magnet yang ada di sini gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya polaritasnya dibalik gitu ya? Kira-kira kalau polaritasnya yang dibalik apa yang terjadi? Ya, nah ini polaritasnya dibalik ya. Nah, kita coba lihat. Nah, seperti itu ya. Ketika polaritasnya dibalik, arahnya juga akan berbeda. Arah dari kompas magnet di kompas itu ya. Itu. Nah, kalau misalnya tidak punya kompas, gimana kita membuktikan tentang medan magnetik di hukum Orsted ini gitu ya. Nah, kita bisa coba dengan membuat kompas sendiri. Nah, itu ya, ada gabus di sini ya. Ada gabus, kemudian kita potong. Tuh ya, kita potong. Kemudian kasih jarum. Itu jarum biasa ya, jarum jahit. Kemudian kita letakkan di atas air. Gitu ya. Nah, sebelum itu kita buat dulu jarumnya tadi sebagai kompas gitu ya. Nah, kita lihat Bapak nih ya. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi, menggosokkan di satu arah di logam yang lain dan dia akan menjadi magnet gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kalian bingung, Bu, magnetnya apa namanya kira-kira magnet itu di mana bae? Nah, kalau yang punya kulkas sudah pasti ada yang punya tempelan kulkas gitu ya, itu sudah pasti magnet tuh. Kalau tidak magnet tidak mungkin dia bisa menempel. Nah, seperti itu. Itu ya.
Oke, nah kemudian diletakkan di atas ini, di atas air seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian kita cobakan percobaan tadi. Karena percobaan tadi kan kita pakai apa namanya? Kita pakai kompas gitu ya. Nah, di sini kalau tidak ada kompas kita buat sendiri, tuh seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ketika si apa namanya? Percobaan ini dilakukan sama seperti tadi kompas ya, tapi karena kompasnya tidak ada dibuat sendiri, nah akan tetap seperti itu. Jadi ketika di kawatnya ini tadi dialiri dengan arus, maka kompasnya ini besinya ini gitu ya, kalau dalam hal ini itu akan menyimpang itu seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ketika di ininya, ketika di apa dilepaskannya tidak ada arusnya, maka dia akan kembali lagi ke tempat semula seperti itu. Jadi artinya sama dengan jarum kompas tadi. Itu ya, seperti itu. Oke, kita lihat kembali. Nah, itu ya. Itu. Nah, seperti itu. Ini yang bagian besarnya nih bisa dilihat dengan jelas. Gitu ya. Jadi artinya kalau ada kawat dialiri oleh arus, sudah pasti akan ada medan magnetiknya. Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi ini bakal tugas kalian membuat video percobaan Oersted, gitu ya. Satu kelompok itu terdiri atas 4 orang maksimal. Jadi kalau misalnya boleh berkelompok, boleh individu. Jadi 4 orang itu maksimal. Jadi kalau misalnya, Bu, kami wong 5, cak mana, Bu? Nah, kalau misalnya orang 5 berarti pecah 2 kelompoknya ya. Satu kelompok itu 3, kelompok yang lain itu 2, seperti itu. Paham, Bu. Ya, paham ya. Nah, jadi boleh berkelompok, Bu, aku nak dewean, Bu. Apa namanya, rumah aku jauh dari kawan-kawan yang lain. Silahkan saja. Mau sendirian boleh. Yang jelas itu kalian harus nampak ya. Jadi di video itu kalian harus nampak setidaknya di awal, jadi pembukaan itu kalian harus ada di video itu. Ya kalau misalnya pembukaannya gimana ya terserah kalian gitu ya. Hello guys gitu boleh atau mau formal gitu ya silakan gitu ya. Yang penting harus ada wajah kalian di kamera gitu ya. Itu yang pertamanya dan terakhirnya itu minimal. Maksimalnya terserah kalian, mau sepanjang video itu ada wajah kalian nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Oke, nah ini tadi jadi mau pakai kompas boleh, mau pakai apa gabus yang dipotong itu juga boleh. Nah ini ada satu lagi, nah itu ya pakai silet. Bagaimana bisa Bu siletnya melayang-layang seperti itu gitu ya? Nah itu, ini lebih canggih lagi, dia menampakkan di sini pakai ampermeter. Tapi kalau misalnya kalian di rumah tidak punya ampermeter, ya mungkin ada yang kakaknya, mungkin anak teknik gitu ya, teknik elektro, atau orang tuanya yang kerja di PLN, ya bisa punya alat ini gitu ya, yang ampermeter ini. Tapi kalau misalnya yang tidak punya, ya silakan saja, langsung saja pakai apa namanya, silet seperti ini dengan kabel gitu ya, dengan kawat. Nah ini kalau dilihat bukan kabel ya, tapi kawat. Beda kabel sama kawat apa Bu? Kalau kabel itu dia diselubungi dengan plastik gitu ya. Tapi kalau kawat itu tidak pakai plastik. Nah itu ya, jadi langsung apa namanya di dalaman kabel itu langsung seperti itu tanpa ada luarannya gitu ya. Atau kalau misalnya kalian apa namanya ke toko bangunan, nah itu semua ini kawat tuh itu ya, kawat yang besi yang kecil-kecil yang biasa kalian pakai untuk membuat apa namanya bunga seperti itu ya. Nah itu bisa kalian pakai itu ya. Ya biasanya ini kan buat untuk tangkai bunga gitu ya, untuk kewiraan gitu ya. Itu. Nah, jadi oke, kita lihat coba ya. Ini. Ya. Nah, ini ya. Ini alat-alat yang digunakan ini. Jadi ketika dialiri oleh arus
Nah, seperti itu. Dia taunya dialiri arus apa? Nah, ini tadi. Dialiri arus 1,4. Ini miliampere mungkin ya. Ini mungkin miliampere. Ibu kurang jelas di sini tulisannya apa di sini ya. Tapi Bu rasa miliampere. Nah, jadi 1,4 miliampere. Nah, ini tadi seperti ini. Itu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika 0 dia kembali ke sini gitu ya. Coba dilihat di ampere meternya ini. Jadi ketika tidak ada arus dia lurus seperti itu. Itu ya. 1,4 rata-rata 1,4 itu ya. 1,4 miliampere. Ya, Ibu rasa nanti kalian bisalah untuk menduplikasi percobaan-percobaan ini ya. Nanti kalau yang videonya bagus Ibu masukkan ke YouTube Ibu gitu ya. Orang lain mendapatkan manfaatnya, kalian mendapatkan pahalanya. Oke. Ya. Kemudian di sini kuat arus diperbesar katanya. Kuat arus diperbesar, kita coba lihat. Nah, itu ya. Ketika kuat arusnya, nah ini 3 gitu ya. 3. Ketika kuat arusnya diperbesar, apa yang terjadi? Nah, itu ya. Jadi putarannya itu lebih kuat daripada yang 1,4 tadi itu ya. Itu. Nah, itu. Jadi putarannya lebih kuat daripada yang sebelumnya yang 1,4 tadi. Oke. Kemudian nah, sekarang dengan polaritas baterai yang dibalik tadi ya. Jadi kalau tadi yang kutub positif ke negatif, nah sekarang kutub negatif dijadikan ke kutub positif. Nah, itu ya. Ketika dibalik, apa yang terjadi? Tadi kan bergeraknya ke kiri gitu ya. Nah, sekarang bergeraknya ke kanan. Ini ya, bergeraknya ke kanan. Kita coba lihat lagi. Nah, itu ya, bergeraknya ke kanan. Itu. Ya, nah perhatikan di sini ada tanda minusnya ya. Jadi artinya tadi memang dibalik putarannya. Kalau misalnya kawatnya ini kita jauhkan, kira-kira apa yang terjadi? Dia makin kuat atau makin lemah medan magnetiknya kira-kira? Gimana kira-kira anak-anak? Makin lemah. Iya, logikanya pasti makin lemah gitu ya. Kalau dia dijauhkan, logikanya makin lemah. Nah, coba kita lihat. Nah, itu ya. Jadi dengan 3 ya. Nah, jadi dari sana itu bisa kita ambil kesimpulan kalau kuat arus listriknya makin besar, medan magnetiknya juga makin besar. Kalau jaraknya makin jauh, medan magnetiknya makin kecil. Kalau makin dekat berarti medan magnetiknya makin besar gitu ya. Nah, kemudian kalau arah arusnya diubah yang positif negatif tadi ya, maka arah induksi magnetiknya pun akan berubah. Nah, inilah yang kita percobaan Oersted inilah yang dijadikan hukum perumusan ya, perumusan hukum Biot-Savart. Jadi videonya minimalnya 5 menit, maksimalnya 10 menit. Itu ada suara kalian gitu ya, dan juga nanti harus ada tulisan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya orangnya menonton mood gitu ya, mood bisa tahu, bisa paham gitu ya dengan penjelasan kalian karena ada tulisan. Nah, seperti itu. Jadi ada penjelasan dengan suara dan juga ada penjelasan dengan kata-kata seperti itu. Caption lah kalau kata anak muda sekarang gitu ya. Nah, ditulis caption yang bagus itu. Seperti itu. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Jadi boleh pakai Kumpulnya di Teams atau kenapa? Halo? kumpulnya di Teams atau di WA ya, Bu? Kumpulnya nanti ya, kumpulnya Iya. nanti jadi gini, kumpulnya itu nanti kalian masukkan di Google Drive masing-masing ya. Nanti di Teams itu atau di WA boleh ya.
Jadi kalian uploadlah di Google Drive masing-masing, nanti dikumpul dalam bentuk link seperti itu. Ya karena ya mungkin sesudah ini kalian akan tugas proyek gitu ya. Nah, nanti kalau di semester depan itu kemungkinan besar ya akan lebih banyak presentasi saja nanti kalian di depan, tidak lagi mau percobaan seperti itu, kecuali nanti ujian praktek gitu ya. Nah, kalau ujian praktek mau nggak mau percobaan. Nah, sekarang Ibu mau lihatkan di sini kaidah tangan kanan. Nah, coba lihat. Ini ya, si orang ini. Jadi kalian masing-masing ya silakan saja di ini misalkan adalah kawatnya ya. Ini adalah kawatnya. Ini adalah arahnya. Ini ya, arah arusnya. Jadi arah jempol nih, jempol adalah arah arus, itu ya, arah arus dilambangkan dengan I, dan arah 4 jari yang tergenggam itu adalah arah kuat medan magnetiknya. Ini ya. Jadi ini dia menggunakan tangan kanannya ya. Tangan kanan ya anak-anak ya, bukan tangan kiri. Karena kalau tangan kiri hasilnya kan beda. Gitu. Tapi kalau tangan kanan mau dalam bentuk dia video seperti ini, mau di depan kita, mau di belakang kita akan tetap sama seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini tadi arah arusnya tadi ini gitu ya. Ini kan kutub positif nih, Bu. Ibu tunjukkan baterai yang dipegang oleh orang ini gitu ya. Nah, jadi ini kutub positif nih, ini kutub negatif. Nah, kutub positif ini kan yang namanya arus itu kan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya. Artinya kan lewat sini gitu ya, lewat sini sampai ke sini kembali. Itu arah arusnya gitu ya. Nah, sekarang ini berarti kan arah arusnya itu ke sini, mengikuti jempol si orang ini gitu ya, kalau sekarang ke kiri ibu gitu ya. Itu ya. Nah, jadi arah kuat medan magnetiknya gimana? Ini mengikuti arah tangan kanannya si orang ini tadi. Ini mengikuti arah tangan kanan dari arah 4 jari yang tergenggam dari orang ini tadi. Jadi artinya apa? Ini tadi jadi arahnya ke sana, berarti arah kuat medannya kemana? Nah, kuat medannya ini tadi mengikuti 4 jari yang tergenggam ini tadi. Nah, coba kita lihat tadi ya. Jadi Ibu ini kan, jadi ini kutub positifnya nih, ini kutub negatifnya. Arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nih ya, jadi dari kutub positif nih mengalir ke kutub negatif seperti ini. Nah, ketika dia ke kutub positif, ini tadi ya arahnya itu. Nah, berarti kalau di Ibu sini ya, ini dari kiri ke kanan. Nah, kaidah tangan kanan tadi ya. Jadi kalau kalian menggunakan tangan kanan kalian, jadi seperti ini tadi ya. Nih. Ini bisa dibesarkan nggak sih? Oke, nah jadi kaidah tangan kanan ya, itu jadi dari gambar ini tadi, jadi kalau misalnya kuat arusnya itu ke atas, I ya, maka 4 jari yang tergenggam ini adalah B-nya, atau kuat medan magnetiknya, ini ya seperti ini, di mana A itu adalah jaraknya, A ini ya, ini A, dan B itu adalah kuat medan magnetiknya. Nah, di sini yang tanda silang ini ya. Ya, bahwa hukum Biot-Savart itu adalah B mu 0I per 2VA. Nah, ini untuk kawat lurus berarus ya. Kawat lurus berarus.
Ini ya. Nah, di sini kita akan melihat kuat medan magnetik lurus. Ya, kawat lurus itu berarti kita pakai seperti ini ya. Kita sudah tahu kaidah tangan kanan ya. Jadi kalau misalnya ini adalah arah arusnya, ini adalah arah medan magnetiknya. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi untuk rumus kawat lurus berarus ini yang sudah kita pelajari tadi bahwa B adalah mu 0I per 2 VA. Di mana di sini B itu adalah kuat medan magnetik, satuannya Weber per meter kuadrat. Kemudian mu 0 tadi adalah konstanta. Ini adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Oke, mu 0-nya adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Kemudian ada I. Kemudian I itu adalah kuat arus. Kuat arus satuannya adalah ampere. Kemudian ada A itu adalah jarak. Jarak titik dari kawat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada A misalnya ya, ini adalah A. Ini adalah titik P, maka B di titik P itu adalah mu 0I per 2 VA, seperti itu. Nah, kemudian ada kawat melingkar. Ada kawat melingkar, jadi untuk kawat melingkar itu bentuknya seperti ini. Tuh ya, ini misalnya I-nya, dan ini misalnya titik A-nya. Maka perumusannya, ini misalnya titik P ya, maka perumusannya adalah untuk kawat melingkar mu 0I per 2A. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kawat yang kita sebut dengan solenoida. Solenoida. Jadi solenoida itu kalau bahasa lainnya adalah kumparan. Jadi solenoida itu adalah sebuah kawat, ya, sebuah logam yang dililiti dengan kawat. Misalnya seperti ini. Maka untuk solenoida itu bisa di tengah dan bisa di ujung. Jadi kalau untuk di tengah, kuat medan magnetik di tengah solenoida apa? Mu 0 Ni per ini ya. Di mana L itu adalah panjang solenoida. Ya, kalau dia panjang berarti satuannya adalah meter. Itu. Kalau dia di tengah. Kalau dia di ujung itu adalah mu 0 Ni per 2L. Jadi bagi 2. Ini. Kemudian yang terakhir adalah yang kita sebut dengan toroida. Toroida. Jadi toroida itu sama dengan solenoida, sebuah logam ya. Logam, tapi logamnya bentuk lingkaran yang dililiti dengan ya, nah seperti ini. Yang dililiti dengan kawat juga. Nah, jadi untuk solenoida, nah untuk toroida, nah jadi untuk toroida, B di titik P, sama ya, P-nya adalah di titik tengah dari toroida ini misalkan ada A ya, jaraknya A, maka BP itu adalah mu 0 Ni per
2VA. Ini ya. Di mana N itu adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan. Itu. Ya. Itu saja mungkin untuk pembelajaran kita kali ini anak-anak ya. Silahkan nanti diselesaikan tugasnya. Ya, itu saja anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpul maksimal 1 minggu dari sekarang ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.